Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Ernita dengan stambu Q1B119026. Saya merupakan perwakilan sekaligus ketua kelompok dari kelompok 2 A vertebrata air. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Salwa Oleo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Di sini kami akan memperlihatkan serta menunjukkan bagian-bagian morfologi dan anatomi dari 7 filum yang telah kami pelajari. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari filum porifera, terkhusus kelas kalkara. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dari bahan yang akan kita praktekkan. Yang pertama itu ada pisau bedah, ada kater dan juga gunting. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang morfologi dari filum porifera. Serius. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pinakosit. Pinakosit itu sendiri merupakan kulit terluar dari filum porifera atau dia merupakan epidermis. Ini bisa dilihat di bagian sini. Itu merupakan pinakosit yang berfungsi untuk memproteksi awal dari luar filum porifera. Kemudian itu ada ostium yang merupakan pori-pori kecil yang berfungsi untuk tempat masuknya air. Ini merupakan pori-pori kecil. Kalau pada ini bisa dilihat ini merupakan pori-pori kecil atau ostium. Kemudian itu ada osculum yang merupakan tempat keluarnya air. Itu merupakan pori besar. Ini di bagian atas dia letaknya. Kemudian langsung saja pada anatomi. Anatomi dari filum porifera itu tersendiri. Yang pertama kita akan mulai membedah dari filum porifera. Ini bisa dilihat, ini merupakan anatomi dari filum porifera. Ini merupakan squamosea yang merupakan rongga besar yang berada di tengah tubuh porifera yang di bagian sini. Kemudian ada amoebosit yang merupakan organ yang akan mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tubuh porifera ini, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Kemudian ada choanosit yang mengatur masuk dan keluarnya air dan mencerna makanan. Perkenalkan, nama saya Murnisa Fitri, stambu Q1B119020. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari filum Cnidaria, yaitu karang. Adapun morfologinya adalah sebagai berikut. Pertama adalah losa di bagian sini. Kedua adalah kalise bagian sini. Ketiga adalah koralit di bagian sini. 4 costae di bagian sini. Adapun anatomi dari karang yaitu yang pertama adalah tesa, kedua adalah septum, dan yang ketiga adalah columelia. Perkenalkan, nama saya Nerianti dengan NIM Q1B119021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi pada filum Brachiopoda, khususnya kelas Inarticulata, yaitu pada kerang lentera atau Limula unguis. Berikut morfologi dan anatominya. Dalam morfologinya terdapat yang dinamakan pedikal. Ini pedikal. Di sini merupakan cangkang bawahnya, dan di sini terdapat yang dinamakan valve. Selanjutnya saya akan memperlihatkan anatomi atau bagian dalam dari Limula unguis.
bagian dalam ini terdapat di bagian ujung sini ada yang dinamakan montel. Dan ini yang berwarna putih. Berwarna putih itu disebut lephalopod. Sementara di pertengahan sini itu namanya digestive glands. Di samping digestive glands ini terdapat gonad. Ini gonadnya, gonad. Terus samping-samping sini ini terdapat yang dinamakan ekustor muskul. Di bawah lagi ekustor muskul ini terdapat oblique muskul. Dan di sampingnya lagi terdapat posterior okustor muskul. Baik, itulah tadi mengenai morfologi dan anatomi dari filum Brachiopoda. Saya Nur Silviana Basman dengan NIM Q1B1190022. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari filum moluska, yaitu cumi-cumi atau cephalopoda. Adapun alat yang digunakan yaitu gunting dan bahan yang digunakan adalah cumi-cumi. Disebut dengan tentakel, lengan, mata, corong, dorsal, dan ini disebut dengan mulut. Sedangkan bagian dalam dari cumi-cumi terdapat kantung hitam, ovarium, dan esofagus dan lambung. Perkenalkan, nama saya Sasminta Ningsih Praisari dengan stambu Q1B1190025. Di sini saya akan mengamati morfologi dan anatomi filum Cnidaria, yaitu biota cacing tanah. Adapun morfologi cacing tanah yaitu antara lain ia memiliki kepala yang terdapat di sini, memiliki anus, dan memiliki cilitelium yang bergaris-garis ini. Terus ia mempunyai segmen yang bagian antara garis ini dan yang satu. Dan anatomi cacing tanah. Ia memiliki prodium yang terdapat bagian kepala, yaitu bagian sini. Memiliki crop yang terdapat bagian sini. Memiliki gizzard yang terdapat pada bagian sini, serta memiliki dorsal facial. Dorsal facial itu bentuknya memanjang atas sampai bawah, serta seminal facies yang terdapat pada bagian ekornya. Perkenalkan, nama saya Celia Ernita dengan stambu Q1B1190026. Oke, yang pertama saya akan memperlihatkan filum crustacea. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian morfologi dari udang faname yang merupakan salah satu organisme filum crustacea. Yang pertama itu sepasang mata, kemudian antenula sebagai organ keseimbangan, lalu antena sebagai pendeteksi mangsa, grapace alat pertahanan tubuh, cangkang kepala, 5 pasang kaki berjalan serta 5 pasang kaki renang. Kemudian uropod sebagai pengendali dan penentu arah. Kemudian telson membantu pergerakan serta keseimbangan. Ini anus, selanjutnya abdomen. Ya, kemudian saya akan memperlihatkan bagian-bagian dari anatomi udang faname. Oke, untuk dapat melihat anatomi dari udang, kita harus mengupas kulitnya terlebih dahulu. Kemudian membuka kepalanya. Nah, di sini terdapat lambung, kemudian ada otak dari udang, kemudian terdapat juga kotoran dari udang. Di sini pada bagian tengah, kita potong dulu ya. Nah, ini merupakan saluran pencernaan
yang akan mengarah ke anus. Anus udang terletak pada bagian sini. Oke. Kemudian alat kelamin udang. Alat kelaminnya terdapat pada bagian bawah, tepatnya itu dekat kaki renang. Kaki berjalan di sini. Oke. Udang biasanya berwarna agak kemerahan. Dia terletak di dalam sini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi pada filum Echinodermata pada bintang laut. Morfologi bintang laut meliputi mulut ambulakral yang mengelilingi mulut, kaki tabung, duri-duri, insang, anus, pedicularia, madreporid. Anatomi bintang laut meliputi lambung, anus, kaki-kaki, saraf, saluran membujur, mulut, saringan.